Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Ibrahim dalam pembahasan soal tryout matematika kelas 6 sekolah dasar di bagian yang ketiga. Selamat menyaksikan. Untuk soal nomor 24 ini mengenai statistik. Di sini disajikan beberapa data tentang demam berdarah pada tahun 2020 dari kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ini yang ditanyakan adalah modus data di atas. Berarti kalau modus adalah data yang paling banyak muncul. Kalau kita lihat yang paling banyak muncul adalah dari kota Buleleng, itu sejumlah 2.677. Oke, nomor 25, diagram lingkaran. Di soalnya di sini disajikan tentang kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia menurut asal negara pada bulan Februari tahun 2021. Yang ditanyakan pada soal ini adalah rata-rata kunjungan wisatawan pada bulan Februari. Nah, kita sudah merangkum Amerika 32, kemudian dalam ribuan, Amerika 32.000, Eropa 87.000, dan ASEAN 292.000. Yang ditanyakan di sini adalah min atau rata-rata kunjungan pada bulan Februari. Nah, mencari rata-rata rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah datanya adalah 411. Di jumlah dari 32, 87, 20, 292. Jadi 411. Kemudian dibagi datanya 3, yaitu Amerika, Eropa, dan ASEAN. Jadi hasilnya adalah 137. Nomor 26, ini soal tentang pecahan. Bentuk desimal dari 12, 2/5 adalah, nah, di sini kita sederhanakan dulu. Di sini kita menjadikan bilangan pecahan campuran menjadi bilangan biasa. 5 kali 12 yaitu 60, ditambah 2, 62/5. Nah, untuk mencari pecahan tentunya penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan yang bisa menghasilkan 10 atau 100. Nah, kita karena di sini 5 itu bisa dijadikan 10, maka kita kali, yaitu bilangannya dengan 2. Ya, 5 dikali 2, tentunya yang atas pun pembilang pun harus sama dikalikan 2. Jadi jumlahnya adalah 124, kan perkalian dari 62 kali 2, kemudian 5 kali 2, 10. Nah, jadi hasilnya 12,4. Ya, 124 dibagi 10, 12,4. Jawabannya adalah yang A. Oke. Nomor 27. Paman mempunyai 48 karung beras, tiap karung beratnya 38 kilo. Beras itu diangkut dengan truk sebanyak 12 kali. Berat setiap kali angkut adalah, ini ilustrasinya, jadi akan mengangkut beras setiap karungnya itu 38 kg. Jadi berapa? Kemudian kemudian beras itu akan diangkut oleh truk dengan 12 kali. Ya. Jadi di sini bisa kita hitung dulu untuk mencari kilogramnya, boleh 48 karung dikali 32, kemudian dibagi 12. Di sini hasilnya 48 kali 38 adalah 1824. Kemudian dibagi 12 yaitu 152. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 28 tentang lingkaran. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan luas 9.856 meter persegi. Jika diketahui V-nya 22/7. Yang ditanyakan adalah jari-jari luas taman tersebut yang berbentuk lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah V dikali R pangkat 2 atau R kali R. Nah, untuk mencari R-nya,
Berarti luas dibagi V. Itu kita sudah masukkan 9.856 dibagi 22/7. Ya. Ketika ini pembagian, maka caranya adalah tinggal dibalik. Ya, 9.856 dikali, karena ini kebalik pembagian itu lawan dari perkalian. Jadi 22 dibalik sini, jadi 22/7 dibalik menjadi 7/22. Nah, sudah kita ketahui 9.856 dikali 7 dibagi 22. Nah, ini kita bisa coret saja. 9.856 dibagi 22. Hasilnya adalah 448 dikali 7. Hasilnya adalah 448, tinggal dikali 7, yaitu 3.136. Nah, karena di sini jari-jarinya masih dengan perpangkatan, maka untuk mencari jari-jarinya, nah, kebalikan dari perpangkatan adalah akar. Nah, akar, yaitu R sama dengan akar 3.136. Oke, untuk mencarinya, kita lihat jawabannya di sini. Di sini ada ujungnya 6. Perkalian berapa yang menghasilkan 6? Ya, tapi dengan catatan yang sama. Ya, 6 itu adalah perkalian berapa yang menghasilkan 36. Ini tentunya adalah 6 kali 6. Jadi barang tentu sudah kita ketahui jawabannya pasti 6 di sini. Kalau kita lihat di sini 49, 35, 28. Yang jawabannya ujungnya 6 adalah yang A. Nah, kita bisa juga dengan cek di kalkulator atau dihitung bahwa akar dari 3.136 adalah 56. Soal berikutnya nomor 29. Pak Indra membuat 2 kardus berbentuk kubus untuk menyimpan mainan. Panjang sisi kubus pertama adalah 15 cm dan kubus kedua adalah 20 cm. Yang dicari adalah volume. Kita sudah tahu bahwa volume kubus itu adalah S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, kita hitung satu-satu. Yang pertama, kardus pertama 15 kali 15 kali 15. Ini hasilnya 3.375. Nah, kalau untuk mempercepat pengisian, nah adik-adik bisa melihat jawabannya. Ada nggak yang 3.375? Nah, ternyata ada yang A nih. Nah, jadi nggak usah menghitung yang lain untuk cepatnya. Tapi untuk meyakinkan apakah benar yang A itu jawaban yang pertamanya sudah benar, apakah jawaban yang keduanya betul atau salah? Nah, kita lihat di sini bisa kita hitung. 22 kali 22 kali 22 adalah 10.648. Nomor 30 tentang statistik. Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Ada tabel nilainya 65 sampai 90 dan siswanya dari 4, kemudian 2, 2, 4, 3, 3. Nah, kita bikin tabelnya di sini. Nah, banyaknya siswa kita sudah lihat, ternyata ada 18. Ya. Kemudian untuk mencari median adalah yang ditanyakan adalah median atau rata tengah. Kalau kita mengurutkan dari data tersebut dari 11, 65, 65, 65, 65 sampai 90, itu kan terlalu banyak. Nah, kita lebih simpel dengan menggunakan tabel. Kita jumlahkan di sini 4, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. Oke. Nah, selanjutnya kita menghitung perentangnya dari 0 sampai 18. Karena di sini ditanyakan median tengahnya, berarti ketika kita mencari tengah-tengah berarti antara data 9 dan 10 data yang tengahnya. Mana data yang ke-9 dan ke-10? Nah, kita lihat ternyata ada di baris di sini. Ya, ada di baris di 80. Nah, berarti jawabannya sudah tentu adalah 80. Ya, data ke-9 dan 10. 8. Nomor 31 tentang simetris ya.
Berikut ini adalah bangun datar yang simetris kecuali, yang saya gambarkan. Nah, yang A, nah kalau kita potong di sini, kita bayangkan dari ujung ke ujungnya pasti sama ya, pasti berhimpit sama. Yang B juga sama, ketika kita lipat, nah ini ujung atas, kemudian pinggirnya akan ketemu dengan ujung yang seberangnya. Kemudian yang C juga sama, ketika kita lipat, ternyata akan berhimpit, akan sama, ketemu titik ujung dengan ujungnya. Nah, kalau yang D, nah ini tidak sama ya, tidak sama. Nah, jadi yang bukan itu adalah yang D. Nomor 32 tentang diagram Kartesius. Koordinat titik D agar titik A, B, dan C ini membentuk bangun datar jajar genjang. Berarti yang D itu titiknya di mana? Nih, kita lihat di sini jajar genjang ya, bentuknya seperti ini. Atau kita lihat ini untuk titiknya itu ada di kuadran 1, di mana kuadran 1 itu adalah dua-duanya positif, angkanya positif. X ke kanan dan Y ke kiri, X-nya ke kanan. Nah, ini X-nya 1, kemudian Y-nya ke atas itu 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 33 tentang pencerminan. Ya, kita harus tahu dulu tentang sifat cermin. Ya, ketika kita bercermin, ya pasti satu sama tinggi. Ya, tidak akan, kalau kita bercermin tidak akan tingginya berkurang atau bertambah ya, akan sama. Kedua sama besar, kemudian tiga jaraknya sama, dan yang keempat adalah berubah posisi. Maksudnya kalau kita bercermin, posisi kita di kanan, di cermin adalah di kiri. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini pencerminan, hasil pencerminannya. Nah, kalau dari gambar A, B, C, D, yang tepat adalah yang D. Oke, nomor 35 tentang pengukuran. Ya. Pak Yono mempunyai 3 petak kebun yang masing-masing luasnya 2,3/4 hektar, 4.500 meter persegi, dan 10 are. Luas seluruh kebun Pak Yono adalah, nah ini yang di jawabannya itu dinyatakan dengan meter. Nah, berarti kita ada yang harus kita rubah, yaitu yang pertama 1 hektar are itu sama dengan 10 meter persegi. Nah, 2,3/4 kita jadikan pecahan biasa dulu, kemudian dikali dengan 10.000 meter. 11/4 dikali 10.000 hasilnya adalah 27.500. Yang kedua, ini tidak usah kita konversi karena sudah dengan meter. Yang ketiga, 10 are adalah 1.000 meter. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. 27.500 tambah 4.500 tambah 1.000, hasilnya adalah 33.000 meter persegi. Jawabannya adalah yang A. Oke, nomor selanjutnya. Ini soalnya soal esai, tidak ada jawaban pilihan A, B, C, dan D. Kita lanjutkan saja.
Sebuah perusahaan tekstil terdiri atas 18 divisi yang masing-masing beranggotakan 146 orang karyawan. Karena ada penyusunan divisi, maka jumlah karyawan pun harus diubah dan dipecah. Setiap divisi yang baru berjumlah 12 divisi. Berapa jumlah anggota masing-masing divisi? Nah, kita hitung dulu 18 kali 146. Karena setiap divisi beranggotakan 146. Adalah 2628. Karena akan diubah jadi 12, maka tinggal kita bagi 2628 dibagi 12. Nah, yang ditanyakan kan anggotanya masing-masing divisi yang baru. Jadi yang baru itu adalah 219 orang. Soal berikutnya tentang pecahan. Ibu membeli 7,1/2 kg telur. 3,5 kg telur dibuat rendang. 2,1/4 kg digunakan untuk membuat kue. Kemudian ayah mendapat 3/2 kg telur dari petani telur. Berapakah sisa telur ibu sekarang? Nah, kalau kita lihat soal cerita tersebut, berarti kita harus menuliskan dalam bentuk operasional hitungannya. Nah, kita lihat 7,1/2 dikurangi 3,5 dikurangi 2,1/4 ditambah 3/2. Nah, yang ditanyakan adalah sisa telur. Nah, kita bisa rubah pecahan tersebut menjadi desimal. Atau yang desimal berubah jadi pecahan. Ini nanti ada masing-masing ada caranya. Nah, saya gunakan perubahan pecahan menjadi desimal. 7,1/2 itu adalah 7,5. Dikurangi 3,5 dikurangi 2,1/4 adalah 2,25. Dan 3/2 itu sama dengan 1,5. Nah, kita lihat operasional hitungnya. 7,5 kurangi 3,5 kurangi 2,25 tambah 1,5 itu adalah 325 kg. Ya, atau 3,1/4 kg. Oke, yang nomor berikutnya tentang bangun datar. Di sini kalau kita lihat ini ada persegi panjang ya, digabung. Nah, saya bagi jadi 2, A dan B. Ya, A dari sini persegi panjangnya. Di sini. Oke, ini yang A, ini yang B. Nah, kemudian kita karena di sini persegi panjang berarti harus ada lebar dan panjangnya ya. Yang A ini ada tanda di sini, ini 7, ini sama juga 7. Berarti pinggir dari lebar dari yang bangun A itu adalah 7 cm. Yang selanjutnya yang bagian bawah ini bagaimana? Nah, ini dihitung dari 30 panjang dari sini sampai sini. Ujung dari A. 30 kemudian dikurangi 17 dari sini, kurangi 17. Nah, hasilnya adalah 13. Berarti yang panjang untuk bagian A ini adalah 13. Kita hitung panjang ke lebarnya yang membangun A 13 kali 7 adalah 91 cm. Yang B, nah ini ada setengah lingkaran nih di sini, ada lingkaran. Nah, setengah lingkaran. Jadi rumusnya panjang ke lebar 17 kali 14 dikurangi luas setengah lingkaran 1/2 kali 22/7 kali 7 kali 7. Nah, sekarang lingkaran itu kan ada jari-jari. Jari-jarinya dari mana? Dari sini, jari-jari itu. Nah, dari sini ini jari-jari sampai sini. Kok bisa 7? Karena ini sama. Nah, saya rubah di sini. Jari-jarinya sama. Ya. 7 dari mana? Dari sini. Ini 7 sama, kemudian ini juga 7 jari-jarinya. Karena sejajar di sini. Oke. Kita hitung hasil dari 17 kali 14 adalah 238. Hasil dari luas setengah lingkaran adalah 77 sama dengan 161. Setelah kita ketahui, kita gabung yang
bangun A dan B 91 tambah 161 adalah 252 cm. Oke, sebuah tangki berbentuk tabung dengan diameter 1/4 meter, tingginya 1,8 meter. Bagian tangki yang tidak berisi air tingginya 60 cm. Berapa liter banyak air di tangki? Ini ditanyakan berapa liter, berarti menanyakan volume dalam bentuk liter. Ya. Kita gambarkan dulu ilustrasi tabungnya. Di sini ada yang berair, kemudian ada yang tidak berair. Di sini. Jadi tingginya itu adalah 1,8 meter. Kita lihat dulu. Tinggi yang tidak berair adalah 60 cm sama dengan 0,6 meter. Tinggi airnya 1,8 ya, dikurangi 0,6 sama dengan 1,2 meter. Nah, kita rubah tinggi air itu karena meter, 1,2 meter itu dirubah menjadi desimeter. Karena kita akan mengkonversinya ke dalam liter. Volume air, rumusnya adalah V kali R kali tinggi air. Ya. Ini karena berbentuk tabung, rumusnya 22/7 kali 7 kali 7 kali tinggi air dalam bentuk desimeter, supaya kita mudah mengkonversinya ke dalam liter. Nah, di sini R-nya 1/2 kali 1,4 sama dengan 0,7 meter. Ini R-nya karena tadi diameternya ya. Diameternya 1,4, kemudian diameter. Karena kita cari jari-jari berarti setengahnya 1/2 kali 1,4 sama dengan 0,7 meter. Nah, kita rubah dulu karena tadi yang tingginya juga sudah dirubah ke desimeter. R-nya 0,7 meter sama dengan 7 desimeter. Supaya mempermudah untuk konversi ke dalam liter. Ini hasilnya dari 22/7 kali 7 kali 7 kali 12 adalah 1828 desimeter persegi. Karena desimeter persegi itu sama dengan 1 liter. Jadi hasilnya adalah 1828 liter. Nomor 40 tentang statistik. Nah, di sini ada nilai ulangan dan jumlah siswanya. Saya sudah merubahnya ke dalam bentuk tabel yang lebih rapi lagi. Yang pertama itu ditanyakan berapa rata-rata dan modus dari nilai ulangan matematika tersebut. Yang pertama rata-ratanya dulu. Mencari rata-rata lah jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya berapa? 213. Kemudian datanya berapa? Ada 30 siswa di sini. Jadi kalau kita rata-ratakan 213 dibagi 30 adalah 7,1. Jadi rata-rata nilai ulangannya adalah 7,1. Kemudian untuk modus atau nilai yang paling banyak muncul. Tentunya kita sudah lihat di sini cuma yang 8 di sini. Berarti nilai yang paling banyak muncul adalah nilai 7. Modusnya adalah 7. Ya. Ada 8 orang. Yang lainnya di bawah 8. Oke, untuk nomor terakhir yang bagian B-nya adalah membuat diagram batang. Nah, ini tentunya harus menggunakan penggaris ya, adik-adik. Kemudian kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y-nya, kemudian kita gunakan skalanya. Di sini skala 2, 4, 6, 8, 10 karena tadi ya orangnya ada puluhan bukan ratusan. Kemudian di sini ada nilainya 5, 6, 7, 8, 9. Ada yang 5, nilai 5, ada nilai 6, nilai 7 dan nilai 8 serta nilai 9. Nah, tinggal diukur saja di sini. Yang 7 dapat berapa, yang 6 dapat berapa di sini. Tinggal disesuaikan saja. Selanjutnya bagian C membuat diagram lingkaran. Nah, untuk membuat diagram lingkaran ada rumusnya. Yang pertama jumlah jumlah siswa yang dapat nilai 5 dibagi seluruhnya dikali sudutnya 360. Karena untuk membuat diagram lingkaran harus menggunakan sudut. Ya, ini rumusnya. Yang pertama
yang dapat nilai 45 adalah 48 derajat. Yang B yang nilai 6 adalah 6 dibagi 30 kali 360 sudutnya adalah 72. Kemudian yang nilai 7 8 orang dibagi jumlah semua siswa 30 kali 360 sama dengan 96 derajat. Yang bagian nilai 8 ada 7 siswa dibagi total jumlah seluruh siswanya dikali 360 hasilnya 84 derajat. Kemudian yang nilai 9 5 dibagi 30 dikali 360 sama dengan 60 derajat. Ini gambarannya ya. Jadi nanti tinggal dihitung, tinggal dibuat saja oleh adik-adik menggunakan lingkaran. Kemudian jangan lupa menggunakan busur derajat supaya akurat untuk menggambar busur derajatnya. Oke, itulah pembahasan soal tryout matematika kelas 6 ya, dari part 3. Ini sudah selesai. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, bisa buat belajar adik-adik di rumah sebelum menghadapi UAS. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau pembahasan yang keliru dalam penggunaan rumus dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.